Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak. Baik, karena tak kenal maka tak sayang, maka izinkan ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari kalian ada yang lupa? Perkenalkan, Ibu Dina Priyatiningrum, dan kita kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Dan untuk teman kita yang sedang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Nah, gimana nih? Udah semangat belum untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Aduh, kayaknya belum semangat ya. Masa kalah sih sama suara burung tetangga? Ibu ulangi, udah semangat belum? Nah, gitu dong. Walaupun pembelajaran kita lakukan secara daring, pokoknya harus tetap semangat ya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai KD 3.18, yaitu menganalisis isi dari minimal satu buku fiksi dan juga non-fiksi yang sudah kita baca, dan 4.18 yaitu mereplikasikan isi buku yang dibaca dalam bentuk resensi. Wah, menarik banget ya. Jadi kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara membuat resensi dari buku yang sudah kita baca. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya yuk. Nah, kalian semua pasti sudah tidak asing dengan buku fiksi dan juga buku non-fiksi kan? Oke, sebelum masuk ke materinya lebih mendalam, apakah kalian masih ingat pengertian dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi itu sendiri? Ayo, bagi kalian yang lupa, bisa cek kembali catatannya apa itu pengertian dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Iya, jadi buku fiksi adalah jenis buku yang menceritakan cerita rekaan, khayalan, atau sesuatu yang bukan merupakan kenyataan. Contohnya itu ada novel seperti yang sedang ibu pegang saat ini, kemudian ada dongeng, cerpen, dan lain-lain yang sifatnya khayalan atau tidak benar-benar terjadi. Nah, sedangkan buku non-fiksi adalah sebaliknya, yaitu jenis buku yang berisi peristiwa atau kejadian faktual dan nyata. Contohnya ada buku pelajaran seperti yang kalian punya di rumah untuk belajar atau yang sedang ibu pegang saat ini. Kemudian ada karya tulis ilmiah, skripsi, biografi, dan lain-lain yang sifatnya nyata. Nah, kalau kita berbicara mengenai tujuannya, buku fiksi ini bertujuan untuk menghibur para pembaca. Jadi, buat kalian yang lagi sedih, bosan, atau galau mungkin, itu bisa membaca buku fiksi ini. Sedangkan buku non-fiksi bertujuan untuk memberi wawasan atau ilmu kepada para pembaca. Jadi, pada intinya, kedua buku ini memiliki perbedaan yang signifikan ya. Oke, sampai sini sudah paham dan sudah dapat membedakan mana itu buku fiksi dan juga mana itu buku non-fiksi ya anak-anak. Nah, sebelum meresensi sebuah buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi, kita harus memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam buku tersebut. Baik, pertama-tama kita bahas unsur intrinsik yang ada di buku fiksi terlebih dahulu yuk. Yang pertama ada tema. Tema merupakan pokok persoalan yang menjiwai seluruh cerita. Kemudian yang kedua ada plot. Plot merupakan unsur pengembangan cerita. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan rangkaian cerita. Nah, proses alur ini bisa maju, mundur, atau maju mundur. Kemudian penyelesaian alur ada alur klimaks dan juga ada alur anti klimaks. Yang keempat ada latar atau setting, yaitu tempat terjadinya sebuah cerita. Yang kelima ada penokohan atau perwatakan. Misalnya seseorang digambarkan sebagai tokoh utama dan ia memiliki watak protagonis dan tokoh yang bertentangan memiliki watak antagonis. Maupun tokoh pembantu, tapi ini bukan PRT atau pembantu rumah tangga ya, melainkan penghadiran tokoh. Bisa langsung dengan cara melakukan deskripsi, yaitu dengan melukiskan pribadi tokoh atau tidak langsung dengan cara dialog antar tokoh. Yang keenam ada sudut pandang.
yaitu sesuatu yang mendasari tema dan tujuan dari adanya penulisan. Yang ketujuh ada suasana. Nah, yang mendasari suasana cerita adalah penokohan, karena adanya perbedaan karakter sehingga menimbulkan konflik. Kemudian, dengan adanya konflik ini, pengarang berhadapan dengan suasana menyedihkan, mengharukan, menantang, dan juga menyenangkan atau memberi inspirasi. Nah, selain memperhatikan unsur intrinsik, kita juga harus memperhatikan unsur ekstrinsik dalam sebuah buku. Nah, berikut ini unsur-unsur ekstrinsik yang ada dalam buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Yang pertama yaitu bagian sampul buku. Yang kedua ada rincian subbab buku. Yang ketiga ada judul subbab. Yang keempat ada penyajian cerita. Dan yang kelima ada bahasa yang digunakan dalam sebuah buku. Baik, setelah mengetahui perbedaan, pengertian, serta tujuan dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi, kalian akan diminta untuk meresensi atau menganalisis minimal satu buku dari buku yang sudah kalian baca. Nah, apakah dari kalian ada yang mengetahui maksud dari meresensi sebuah buku? Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu resensi buku. Jadi, meresensi buku adalah kegiatan mengulas serta memberikan penilaian terhadap sebuah karya, terutama sebuah buku, mulai dari menulis identitas buku hingga kesimpulan buku. Nah, sebelum melakukan kegiatan resensi buku ini, kalian harus paham hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat meresensi sebuah buku. Oke, ini dia hal-hal yang harus kalian perhatikan saat meresensi sebuah buku. Perhatikan ya. Yang pertama, kalian harus membaca dan memahami isi buku. Pokoknya kalian harus membaca dengan cermat dan teliti sebuah buku yang akan kalian buat resensi. Yang kedua, mencatat hal-hal pokok apa saja isi materi dari buku yang akan kalian tuangkan ke dalam sebuah resensi. Yang ketiga, menulis identitas buku mulai dari judul, penerbit, pengarang, penulis, serta tahun terbit. Nah, 3 poin ini merupakan 3 hal penting yang harus kalian perhatikan saat meresensi sebuah buku ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih Bu tujuan dari adanya resensi buku ini? Iya, jadi tujuan dari adanya resensi buku ini adalah untuk mengetahui apakah buku yang kita beri resensi ini layak atau mungkin kurang layak untuk dibaca. Karena pada dasarnya resensi buku merupakan memberikan penilaian terhadap sebuah buku. Nah, jadi untuk dapat membuat resensi buku dengan baik, maka kita perlu mempelajari sistematika dari resensi buku terlebih dahulu. Sistematika yang pertama yaitu adalah judul resensi. Yang kedua, identitas buku yang meliputi judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan juga jumlah halaman buku. Kemudian yang ketiga yaitu ada sinopsis atau isi materi buku. Nah, sistematika yang keempat merupakan kelemahan dan kelebihan buku. Misalnya, apakah buku tersebut logis atau kurang logis? Apakah desainnya menarik atau membosankan? Itu bisa kalian jabarkan di kelemahan dan juga kelebihan buku. Lalu kemudian baru kita dapat menarik kesimpulan dari resensi buku yang sudah kita buat, apakah buku ini layak atau kurang layak untuk dibaca. Nah, berikut ini Ibu akan menampilkan beberapa contoh resensi buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, kedua ini merupakan contoh dari resensi buku fiksi dan juga buku non-fiksi yang dapat kalian gunakan sebagai referensi. Alhamdulillah, jadi karena materi yang kita pelajari pada hari ini sudah selesai, maka Ibu ingin mengajak kalian bermain kuis. Kuis apa kira-kira? Jadi, kuisnya ini cukup santai, kalian hanya menjawab pertanyaan dari Ibu, dan Ibu akan memberi waktu untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, tujuan dari adanya kuis ini adalah untuk Ibu mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan, dan sekaligus Ibu ingin memberi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Udah siap? Let's go!
Oke, pertanyaan yang pertama. Apa pengertian dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi? Iya, jadi buku fiksi adalah jenis buku yang menceritakan cerita rekaan, khayalan, atau sesuatu yang bukan merupakan kenyataan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, contohnya ada novel, kemudian dongeng, cerpen, dan lain-lain yang sifatnya khayalan atau tidak benar-benar terjadi. Sedangkan buku non-fiksi adalah sebaliknya, yaitu jenis buku yang berisi peristiwa atau kejadian faktual dan nyata. Contohnya ada buku mata pelajaran, kemudian ada karya tulis ilmiah, skripsi, biografi, dan lain-lain yang sifatnya nyata. Oke, pertanyaan kedua. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat meresensi sebuah buku? Iya, benar sekali. Yang pertama ada membaca dan memahami isi buku. Jadi kalian harus membaca dengan cermat dan teliti sebuah buku yang akan kalian buat resensi. Yang kedua yaitu mencatat hal-hal pokok apa saja isi materi dari buku yang akan kalian tuangkan ke dalam sebuah resensi. Kemudian yang ketiga yaitu menulis identitas buku, mulai dari judul, penerbit, pengarang, penulis, serta tahun terbit. Masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja sistematika dari resensi sebuah buku? Iya, benar sekali. Yang pertama ada judul resensi, yang kedua ada identitas buku yang meliputi judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan juga jumlah halaman buku. Yang ketiga ada sinopsis atau isi materi buku. Yang keempat ada kelemahan dan juga kelebihan buku. Misalnya, apakah isi buku tersebut logis atau kurang logis? Apakah desainnya menarik atau membosankan? Itu bisa kalian jabarkan di kelemahan dan juga kelebihan dari sebuah buku. Nah, baru sampai situ kalian bisa menarik kesimpulan. Kira-kira apakah buku tersebut layak atau kurang layak untuk dibaca? Wah, kalian sudah paham terkait materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Dan tenang aja, untuk kalian yang kurang paham, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Bisa melalui WA group atau mungkin melalui chat pribadi Ibu. Tentunya pasti akan Ibu balas. Oke, sepertinya cukup sekian materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian terkait meresensi buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, Ibu ingin memberikan kalian satu tugas, yaitu kalian membuat resensi dari satu buku favorit kalian, boleh buku fiksi dan juga buku non-fiksi, kemudian kalian menyusun resensi sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bisa ya? Bisa dong. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.